Oke, baik. Tadi sudah selesai mengenai composite pen. Berikut ini merupakan hasil dari composite pen dari pen 1 hingga 7 ya. Kita bisa mengganti ke yang natural color 432 ya. Bisa dilihat kegunaan ini composite pen ini gunanya untuk mengklasifikasikan nanti. Baik, pertama-tama kita akan menggunakan area of interest dulu. Contohnya ya, kita misalkan daerah Sukoharjo di sini. Kita akan memotong dari komposit ini. Caranya adalah dengan di sini ya, add toolbook. Dari yang data management tools di sini, pergi ke raster, raster processing dan clip. Kita akan masukkan input raster sini. Ini merupakan output externnya ya. Lalu ini dicentang. Kita klik OK. Kita akan tunggu klip. Oke, jadi ini saya selesai dari hasil dari composite pen. Bisa dilihat ya seperti ini. Baik, kita akan melakukan klasifikasi tutupan lahan. Caranya adalah kita klik kanan di bagian sini ya, bagian toolbar sini. Kita mencentang image classification. Ya, nanti hasilnya akan ada seperti ini. Jangan lupa sebelumnya kita centang di extension dulu di bagian spatial analysis. Kalau kita tidak mencentangnya, maka kita tidak bisa melakukan proses ini. Ada dua cara klasifikasi, yakni maximum likelihood ini klasifikasi terbimbing atau supervised. Kalau yang di bawahnya ini unsupervised classification atau klasifikasi tidak terbimbing. Bedanya apa? Kalau unsupervised ini tidak terbimbing ini melakukan secara otomatis tanpa kita melakukan training objek terlebih dahulu ya. Kita coba dulu. Kita masukkan ini number of classes merupakan jumlah kelas maksimumnya 20. Kita bisa menggunakan 3 kelas, 4 kelas, kita menggunakan 5 kelas ya. Kita save dulu. Ini kita biarkan, kita klik OK. Nah, ini hasil dari unsupervised classification jadi secara otomatis. Tapi ada kelebihannya itu secara otomatis. Tapi kelemahannya ini nanti ada yang sama. Jadi misalkan pemukiman
sama hutan itu pasti akan sama ya, karena ini berbasis pixel secara otomatis. Jadi nanti mungkin ada error, agak error. Misalkan satu ini berarti pemukiman, lalu dua ini mungkin kedua ini ke satu ini sawah, sawah, dua ini pemukiman, kalau tiga ini hutan, di sini hutan, tadi ya di sini hutan, lalu empat ini mungkin lahan terbuka, kelima ini, nah ini nanti kalau kita melakukan supervisor, kita perlu mengetahui ya, kenampakannya ini mewakili apa, jadi memang agak lama. Oleh karena itu, yang kedua ini kita akan menggunakan cara yang supervised. Supervised ini kita akan pertama-tama kita akan membuat training sample manager dulu. Klik di sini, kita akan mengubah penampakan ini menjadi band natural color. Jadi ini merupakan bandnya. Kalau band 432 itu natural color. Kalau Veles color itu 764, color infrared 543. Ini kita akan menggunakan ini untuk mengetahui kenampakan penampakan objek. Kita ke natural color terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini penampakannya, ini merupakan sawah pertanian dan kering. Ini yang kota-kota ini sawah, ini pemukiman, bangunan, ini hutan, ini yang terbuka, ini hutan ya, ini danau, ini sungai. Kita akan pertama-tama yang paling mudah adalah land water dulu. 564. Pertama ini kita klik draw polygon. Kita buat polygon di sini. Jadi nanti otomatis terkelaskan di sini ya, di Training Sample Manager. Ini memang agak lama ya, karena kita akan mengkelaskan satu persatu, membuat training model. Semakin banyak training model, training sampel ini, maka akan semakin akurat. Jadi kita juga harus berhati-hati agar tidak tercampur ya. Ini untuk wilayah sungai. Kalau yang kuning-kuning ini mungkin vegetasi di sepanjang sungai. Tidak boleh.
Nah, ini danau. Nah, ini segini saja ya. Mungkin nanti jika melakukan pengelasan lebih banyak kelas training maka akan lebih akurat. Tapi karena kita waktunya, kemudian kita klik Ctrl A, kita klik merge di sini, kita pilih gunakan menjadi badan air. Kita akan buat lagi yang kedua ini pemukiman, misalnya pemukiman ini fast sekolah urban 764. Nah, ini yang warna putih-putih ini urban ya. Kita bisa menggunakan beberapa band, kombinasi band supaya bisa melihat kenampakan pada pemukiman. Bisa natural color, kita bisa melihat di sini memang agak buram karena resolusi spasial dari Landsat 8 30 meter. Jadi memang agak buram. Ini bangunan warnanya putih. Kita akan lihat di sini ini merupakan awan. Nanti bakal ada semacam error. Nanti ini akan dianggap sistem sebagai bangunan, padahal ini sebenarnya awan. Ini juga bayangannya mungkin akan dianggap sebagai danau, karena padahal ini bayangan dari awan. Nanti mungkin ada error, sedikit error dalam prosesnya. Hmm. Kita bisa melihat kenampakan pemukiman yang sangat jelas. Tidak perlu mendigitasi semua penampakan pemukiman karena nanti akan dibaca oleh sistem. Nanti kita tinggal membuat training sampel saja. Perlu semuanya. Segini saja cukup. Ini bisa mungkin banyak-banyaknya ya. Nanti soalnya semakin banyak training sampel maka akan semakin akurat. Oke, tinggal di Ctrl A. Tuh, kita jangan sampai button air ini jangan sampai terseleksi, nanti marginnya akan error. Ini merupakan kelas dari lahan terbangun, kita merge.
Nah, selanjutnya misalkan hutan, kita akan memerge hutan, akan memakai 654. Itu juga bisa sih sebenarnya, tapi tidak bisa membedakan antara lahan terbuka dan 4 saja. Ini merupakan tadi nih lahan. Baik, kita akan memakai natural natural color aja. Ini merupakan hutan. Baik, segini dulu ya. Kita akan merge sel hutan. Yang kedua, merupakan lahan terbuka. Sini lahan terbuka ada di Sukoharjo.
Mungkin ya segini dulu. Ntar selanjutnya kita akan mengelompokkan kelas-kelas sawah. Di sini ini sawah ya, pertanian lahan kering. Ini juga sawah. Yang segini aja ya, ya cukup. Yang ke pertanian. Setelah itu kita akan save, kita save dulu di sini. Nah, save ini. Kita clear dulu ya. Kita akan melakukan maximum liquid gasification.
Kita akan masukkan tadi folder sampel tadi ya, create signature files tadi ini, klik open. Kita ini biarkan, kita simpan dulu. Kita klik OK, kita akan tunggu prosesnya. Baik ini merupakan hasil dari supervised classification. Kita bandingkan dengan unsupervised, terlihat agak sama ya. Tapi sebenarnya berbeda, lebih akurat supervised karena menggunakan training sample. Jadi bisa di kalau satu ini merupakan badan air, dua merupakan lahan terbangun, tiga merupakan hutan, empat lahan terbuka, dan 40 ini merupakan sawah pertanian. Akan mengedit dulu. Kita edit, kita start editing di editor. Caranya kita buka yang ini, editor ini, start editing. Kita akan save edit, lalu stop editing. Kita akan kita akan melakukan pengukuran arealnya. Tapi sebelum itu kita akan mengubah dari raster dari supervisor ini menjadi polygon. Kita cari tools namanya raster to polygon. Kita masukkan. Value-nya ini kita pilih keterangan yang sudah kita buat tadi, fit keterangan. Kita klik OK. Baik, seperti ini hasilnya. Sebelum itu kita lihat masih agak terpisah-pisah ya poligonnya. Kita akan menggabungkan satu persatu. Menggabungkannya dengan cepat. Kita start editing dulu. Kemudian kita pilih yang select the attributes. Terangan. Kita klik apply. Sudah terseleksi ya. Lalu klik merge. Kita push ke hutan. Merge dulu.
Kita tunggu ya, emang agak lama karena sangat banyak poligon yang akan kita gabungkan. Baik, jadi ini hasilnya. Nah, saya edit. Baik, setelah itu kita akan melakukan perhitungan luasan tiap area. Kita klik kemudian klik double, misalkan luas. Sebelumnya kita akan men-setting dulu koordinatnya. Kita akan memakai koordinat Kabupaten Sukoharjo itu 49S. Kita akan melakukan klik kanan di sini, calculate geometry, area, kita pilih yang bawah. Kita bisa memilih luasan, ada square meter, square kilometer, kita akan memilih hektar. Kita klik OK. Nah, ini hasil dari kalkulasi pertanian itu sekitar 18.000 hektar, dan terbangun 16.000 hektar. Seperti ini ya, dari hasil dari supervised classification.
Ya, jadi seperti ini ketika melakukan simbologi akan menghilangkan outline-nya dulu. Ya, jadi seperti itu ya. Di sini ada sedikit error. Ini sebenarnya ini pertanian sawah, tetapi dianggap sebagai hutan. Ya, ini memang dalam melakukan klasifikasi ini ada error. Oleh karena itu, untuk menguji akurasi ini perlu dilakukan uji akurasi. Baik, cukup sekian. Jika ada pertanyaan bisa didiskusikan di chat ya, Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.